Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan uji lentur kayu. Nah, uji lentur kayu ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lembutan dan penambahan beban yang terjadi pada kayu. Baik, di sini kita sudah menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam uji lentur kayu. Untuk alat, yang pertama, kita menggunakan kaliper, lalu kita juga menggunakan timbangan, lalu kita menggunakan meteran juga. Sedangkan untuk bahan, kita menggunakan balok kayu dengan dimensi yang sudah ditentukan, dan kali ini balok kayu yang digunakan adalah jenis kayu bangkirai. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pengukuran pada bahan. Apa saja yang diukur? Yang pertama, kita mengukur panjang dari kayu. Kita mengukur dari ujung kayu ke ujung lainnya. Nah, di sini panjang kayu itu berkisar pada angka 1000 mm. Selanjutnya, kita mengukur tumpuan pada kayu yang digunakan. Ini sudah diberikan tanda, jadi kita langsung saja mengukur jarak tumpuan dari kayu yang digunakan. Di sini angka yang tertera berkisar 900 mm. Sedangkan pada garis ini adalah posisi di mana mesin uji tekan akan memberikan gaya terhadap kayu. Selanjutnya, kita akan mengukur lebar kayu. Lebar kayu yang diukur berada di 3 tempat. Yang pertama, kita menggunakan kaliper dan lebar kayu di sisi ini berkisar 43 mm. Lalu kita juga mengukur lebar kayu di tempat kedua, yaitu tepat di tengah-tengah kayu. Di sisi ini berkisar 44 mm. Selanjutnya, kita juga mengukur lebar kayu di ujung lainnya, dan di sini angka berkisar 43 mm. Untuk lebar kayu yang kita buat di lembar praktikum itu adalah lebar kayu rata-rata dari ketiga lebar yang digunakan. Selanjutnya, kita juga akan mengukur tinggi kayu. Untuk tinggi kayu yang diukur sama seperti lebar kayu, yaitu kita mengukur tinggi kayu pada sisi ujungnya. Di sini angka berkisar 49 mm. Lalu kita juga mengukur tinggi kayu yang berada di tengah kayu, yaitu di sini angka berkisar 49 mm. Di sini tinggi kayu menunjukkan angka 48 mm. Untuk tinggi kayu kita juga menggunakan tinggi rata-rata dari ketiga tinggi kayu yang diukur. Begitulah pengukuran dalam bahan uji lentur kayu yang digunakan. Baik, selanjutnya di sini kita akan menimbang benda uji yang digunakan. Sebelum kita timbang, kita harus membuat modeter terlebih dahulu pada timbangan, sehingga dia menunjukkan angka 0 terlebih dahulu sebelum ditimbang. Untuk kali ini, timbangan yang kita gunakan adalah timbangan dengan ketelitian 0,1 gram dan kapasitas 6 kg. Oke, selanjutnya kita bisa menimbang benda uji. Nah, pada penimbangan kali ini angka menunjukkan 2373,9 gram. Nah, angka ini dicatat dalam laporan praktikum kita. Baik, begitulah langkah-langkah pengukuran maupun penimbangan benda uji lentur kayu. Setelah benda uji diukur dimensi dan ditimbang, balok kayu ini akan dipasang ke penolak ukur pada alat uji tekan kayu. Nah, untuk kali ini alat uji tekan kayu yang kita gunakan memiliki merek Everyday Edison dengan kapasitas 200 kN. Di sini perlu kita perhatikan penempatan tumpuan dari benda uji dengan penolak ukur kayu. Nah, setelah kita ukur jarak antar tumpuan ujung dengan tumpuan ujung lainnya sebesar 900 mm. Nah, benda uji ini tepat diletakkan pada tanda yang sudah kita berikan ke penolak ukur kayu. Selanjutnya, beban akan diberikan oleh mesin uji tekan tepat berada di tengah-tengah balok kayu, yaitu memiliki jarak 450 mm ke ujung tumpuan satu dan ujung tumpuan lainnya. Sebelum melakukan uji lentur kayu, ada alat yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ini adalah merupakan
alat penguji lendutan pada kayu dengan merek Mito Toyo. Setiap satu putaran pada alat ini itu menunjukkan perubahan lendutan sebesar 1 mm. Nah, sehingga alat ini hanya mampu mengukur sampai 5 cm saja. Selanjutnya, ini merupakan dial gauge dari mesin uji tekan kayu. Di sini setiap jarumnya itu menunjukkan perubahan ataupun pemberian gaya sebesar 0,25 kN. Nah, jadi pada saat melakukan praktikum, kita hanya menghitung jumlah strip ataupun perubahan strip yang terjadi. Kemudian dari strip-strip tersebut kita konversikan dengan gaya dari setiap stripnya, yaitu 0,25 kN. Tentunya hal ini akan memudahkan kita dalam pengambilan data. Memperjelas saja cacatnya, jenis patahnya kita tekan tanpa dial. Iya, biar lebih jelas. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan uji lentur kayu yang menyebabkan benda uji tersebut patah tepat berada di tengah kayu, sekarang kita akan menentukan tipe patahan dari benda uji tersebut. Nah, untuk benda uji yang kita gunakan, ini merupakan kayu jenis bangkirai yang kualitasnya cukup baik, dan apabila kita lihat, kita sesuaikan jenis patahannya. Kayu bangkirai ini termasuk ke dalam jenis patahan tipe KLA, yaitu patah tarik belah, yang gambarnya ditunjukkan pada gambar ini. Bisa kita lihat dan kita samakan dengan benda uji yang sudah kita uji. Baik, sepertinya uji lentur kayu sudah selesai kita laksanakan. Mulai dari pengukuran bahan benda uji, kemudian pengukuran lendutan, kemudian pengukuran beban. Data tersebut akan kita input ke dalam laporan. Nah, jadi kayu ini setelah uji lentur kayu ini digunakan untuk uji kadar air dan juga uji berat jenis kayu.